Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Prenali Dwisti Satwika, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta DIY. Terdapat beberapa jenis diabetes mellitus atau DM. Pada DM tipe 1, tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin, meskipun produksi dan kadar hormon insulin normal. Puasa Ramadan pada pasien dengan diabetes berkaitan dengan berbagai risiko. Pasien DM tipe 1 yang tidak terkontrol memiliki risiko komplikasi dan risiko yang mengancam jiwa lebih tinggi. Pengurangan dosis insulin yang berlebihan pada saat puasa untuk mencegah hipoglikemi justru dapat menempatkan pasien pada risiko hiperglikemia dan ketoasidosis diabetik. Hipoglikemia dan hiperglikemia dapat terjadi pada DM tipe 2, walaupun umumnya lebih jarang terjadi dan dampaknya lebih ringan dibandingkan dengan penderita DM tipe 1. Keputusan pasien untuk menjalankan puasa Ramadan seharusnya diambil berdasarkan konsultasi dokter atau tenaga kesehatan terkait untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Pasien yang ingin menjalankan puasa seharusnya mendapatkan penilaian sebelum Ramadan untuk mendapatkan edukasi dan saran terkait dengan aktivitas fisik, perencanaan makan, pemantauan glukosa, serta dosis dan waktu pemberian obat. Semua pasien diabetes yang akan menjalankan puasa Ramadan seharusnya mempersiapkan diri untuk pemeriksaan medis, yaitu untuk penilaian status kesehatan dan mendapatkan edukasi khusus agar puasa yang akan dilaksanakan berlangsung dengan aman. Pemeriksaan medis tersebut ditujukan untuk membuat pasien merasa nyaman secara umum, mempertahankan kendali gula darah, tekanan darah, serta kadar lemak di dalam darah. Oleh karena itu, pasien harus diberikan informasi tentang potensi terjadinya risiko yang mungkin dihadapi terkait dengan puasa Ramadan. Penilaian medis tersebut sebaiknya dilaksanakan 1-2 bulan sebelum puasa Ramadan, agar dapat dilakukan penyesuaian diet, aktivitas fisik, dan atau terapi yang akan digunakan. Risiko sangat tinggi terdapat pada pasien DM dengan riwayat kegawatan diabetes seperti adanya ketoasidosis diabetikum, koma hiperglikemik hiperosmolar dalam 3 bulan terakhir, kemudian adanya riwayat hipoglikemia yang berulang, riwayat hipoglikemia berat, riwayat hiperglikemia yang tidak terkontrol karena itu menunjukkan suatu kendali glikemi yang buruk. Kemudian pada pasien dengan DM tipe 1, pasien yang akut, serta pasien yang menjalankan aktivitas fisik yang berat. Ibu hamil dan pasien HD yang menjalankan cuci darah secara kronik juga termasuk pasien yang memiliki risiko tinggi. Sementara itu, ada beberapa kondisi di mana pasien-pasien DM beresiko tinggi terhadap terjadinya komplikasi antara lain hiperglikemia sedang, yaitu apabila rata glukosa darah 150 hingga 300 mg per desiliter atau dengan HbA1c 7,5-9%. Penurunan fungsi ginjal, komplikasi makrovaskular yang lanjut, pasien lansia yang hidup sendiri dan mendapatkan terapi insulin atau insulin sulfonylurea, adanya penyakit yang menyertai, maupun kondisi lansia yang sedang sakit. Risiko sedang terjadi pada pasien dengan diabetes yang terkendali namun dengan terapi glinit. Sementara itu, risiko rendah ada pada pasien diabetes yang sehat dengan glikemik yang terkendali melalui terapi gaya hidup, pemberian metformin, akarbos maupun obat penghambat enzim DPP4. Terdapat beberapa risiko yang terjadi apabila pasien dengan diabetes berpuasa. Yang pertama adalah risiko hipoglikemia, yaitu apabila asupan makanan kurang yang menjadikan salah satu faktor terjadinya risiko hipoglikemi. Risiko hipoglikemia yang berat berkaitan dengan penggunaan insulin atau sulfonylurea dan glinit, kemudian bisa berkaitan dengan perubahan dosis obat maupun adanya perubahan gaya atau aktivitas hidup yang terlalu ekstrim ketika menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah hiperglikemia. Kendali glikemia selama bulan Ramadan dapat membaik, memburuk, atau tidak berubah. Hiperglikemia dapat disebabkan karena pengurangan dosis obat secara berlebihan untuk menghindari
hipoglikemia, serta konsumsi berlebih makanan maupun minuman yang mengandung gula. Kemudian yang selanjutnya adalah ketoasidosis diabetik. Pada pasien dengan diabetes, terutama pasien DM tipe 1 yang menjalankan puasa Ramadan dan kendali glikemiknya buruk sebelum bulan puasa, maka risiko terjadinya ketoasidosis dapat meningkat. Dengan adanya peningkatan risiko ini, sebenarnya bisa berkaitan dengan adanya pengurangan dosis insulin yang berlebihan, karena menganggap bahwa asupan makanan ketika di bulan puasa itu akan menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah dehidrasi dan trombosis. Pembatasan asupan cairan atau minuman dapat menyebabkan dehidrasi. Hiperglikemia dapat menyebabkan diuresis osmotik dan mengakibatkan risiko kekurangan cairan serta kekurangan elektrolit. Oleh karena itu, adanya kekurangan rongga intravaskular volumenya yang terjadi lebih lanjut, ini akan meningkatkan terjadinya kecenderungan darah untuk menggumpal, yang sebenarnya risiko ini sudah ada pada pasien dengan DM. Meningkatnya kekentalan darah akan meningkatkan kejadian risiko stroke maupun trombosis. Selama bulan Ramadan sering terjadi perubahan besar dalam pola nutrisi. Sebagian besar masalah kesehatan di bulan Ramadan merupakan akibat dari diet yang tidak tepat, kelebihan makanan, atau kurang tidur. Perubahan diet yang sering terjadi selama Ramadan adalah meningkatnya jumlah makanan yang terkandung dalam beberapa jenis kandungan seperti karbohidrat, lemak yang tinggi. Pola diet tersebut terutama terjadi pada petang hari akibat berbuka puasa. Seharusnya diet selama bulan Ramadan ini tidak terlalu berbeda dengan diet pada kondisi di bulan-bulan biasanya, di mana saran diet ini sebaiknya disesuaikan dengan keadaan klinis dari pasien serta kebutuhan dari tiap individu, karena pengaturan makanan bertujuan mempertahankan massa tubuh yang konstan. Diet yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang dikonsumsi sedekat mungkin dengan waktu imsak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup juga sangat dianjurkan pada kondisi ini. Aktivitas fisik yang normal dapat dipertahankan. Sebaliknya, aktivitas fisik yang berlebih sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Bagi sebagian pasien, ada yang tetap menjalankan program aktivitas fisik yang biasa dilakukan sebelum bulan puasa, dan ini biasanya dilakukannya menjelang berbuka puasa atau dilakukan sesudah berbuka puasa. Namun pada pasien dengan DM tipe 1 yang tidak terkendali, aktivitas fisik ini sebaiknya dihindari karena dapat mengakibatkan hiperglikemia yang berat. Ada kondisi tertentu di mana penderita diabetes perlu menghentikan puasanya, antara lain pasien yang pertama mengalami hipoglikemia. Jadi apabila glukosa darah di bawah 60 mg/dl, yaitu kadar glukosa yang cukup rendah, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, khawatir akan terjadi penurunan kondisi pada pasien. Kemudian yang kedua adalah apabila kadar glikemik beberapa jam sesudah puasa dimulai itu di bawah 70 mg/dl. Karena apabila pasien ini tidak dihentikan, khawatirnya pasien ini akan menghadapi kondisi hipoglikemia yang memburuk. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kadar glukosa darah lebih dari 300 mg/dl atau pada kondisi pasien yang sedang sakit. Dokter biasanya tidak mengubah regimen pengobatan pada diabetes ketika pasien berpuasa. Namun, dokter dapat mengubah frekuensi, dosis, atau waktu pemberian obat ketika seorang pasien sedang berpuasa. Misal penggunaan obat metformin, dosis dapat disesuaikan, yaitu 2/3 dosis diberikan pada waktu buka, sementara 1/3 sisanya diberikan pada waktu sahur. Penilaian medis tersebut sebaiknya dilaksanakan 1-2 bulan sebelum puasa Ramadan, agar dapat dilakukan penyesuaian diet, aktivitas fisik, dan juga terapi yang akan digunakan.